Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazana idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Rabb, lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. عباد الله اسمعوا قوله عز وجل في محكم تنزيله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد، عباد الله معاشر المسلمين, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, setelah kita memuji Rabbuna Azza wa Jalla dan bersyukur kepadanya, kita ucapkan kalimat berikut ini: Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihah. Selanjutnya kita menghaturkan salawat dan salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan tentang dahsyatnya surga dan neraka adalah bahagian daripada rukun iman yang kelima, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Jika saudara buka ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, umumnya pasangan daripada amanu billah pasti belakangnya adalah wal yaumil akhir, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Ibarat Allah yang kami muliakan, manusia beda dengan hewan. Hewan diciptakan bukan untuk abadi, tapi kita diciptakan untuk abadi. Hewan mati, selesai sudah riwayatnya. Kita mati, dihidupkan kembali, dan tidak ada lagi kematian. Tempat tinggal manusia tidak ada yang ketiga. Satu adalah tempat yang dijanjikan, di mana setiap kita sudah ada nama di dalamnya, sudah ada satu rumah khusus dibangunkan buat dia di dalamnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika sudah masuk ke dalam surga, selama-lamanya dia akan kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar. Jenis nikmat yang mereka rasakan adalah apa-apa yang nikmat di dunia ada, tetapi tidak terbayangkan yang ada di dalam surga, dan ini kekal selama-lamanya. Tiap minggu mengalami pertambahan jenis nikmat, dan nikmat itu jauh lebih nikmat daripada sebelumnya. Adapun yang celaka, mereka diletakkan di neraka. Setiap orang yang terlahir ke muka bumi ini, kata Rasulullah SAW, baik jin maupun manusia. Saat malam ini saya ceramah, yakin dan percayalah, bukan hanya manusia yang hadir di sini, malaikat yang menyaksikan hadir, tapi ada juga bangsa jin yang kita tidak mampu lihat, banyak ikut menghadiri majlis ilmu ini. Allahu a'lam, itu kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga suka dengan manusia, suka mendengarkan ilmu dan majlis ilmu. Baik. Jadi
siapapun orang yang pernah terlahir di muka bumi ini, jinkah dia atau manusia, bila ia masuk ke neraka, maka ada yang abadi di dalam neraka. Ini perbedaannya. Kalau masuk neraka, ada yang abadi di dalam neraka. Yang abadi dalam neraka kafir, seluruh orang yang di luar agama Islam. Dua, seluruh munafik yang nifaknya nifak akbar. Tiga, seluruh orang-orang yang murtad batal syahadatnya. Maka inilah manusia-manusia yang akan kekal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Ada orang yang tidak dibiarkan kekal, tetapi merasakan dibelasah oleh azab yang bertukar-tukar, berganti-ganti sesuai dengan tipe maksiat dan dosa yang ia buat dulu di dunia. Di dunia dia muslim, di dunia dia ada iman, di dunia dia ada amal soleh, dan dia tidak mengerjakan satu pun di antara pembatal syahadat yang 10. Tidak ada dia buat. Tapi dosa-dosa yang lain dia buat, macam zina, macam makan riba dan lain-lainnya. Maka dia masuk neraka, dia dihukum, merasakan azab neraka yang insya Allah ini malam saya akan sampaikan pengantarnya saja. Kenapa saya katakan pengantar? Mustahil hanya dalam satu kali majelis menyelesaikan tentang dahsyatnya neraka. Demi Allah kaum muslimin, 8 bulan lebih saya menyampaikan tentang dahsyatnya neraka Jahannam kepada jamaah kami yang pengajian kami 2 kali seminggu di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kami membedah kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnul Jauzi yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Dahsyatnya Neraka Jahannam, 8 bulan lebih. Masa iya 1 kali majelis selesai? Apalagi ini dirapel, langsung gabung dengan indahnya surga, dahsyatnya neraka. Makin gak mungkin lagi. Maka saya katakan sekarang yang bisa saya sampaikan adalah pengantar. Dan juga dalil-dalil, silakan rujuk kepada kitab saja. Saya kalau bacakan dalil semakin nggak muat waktunya. Jadi saya sampaikan saja nanti kondisi umum seperti ini loh neraka yang akan dihuni oleh kita-kita. Kalau seandainya kita mengikuti hidup dalam hidup ini syahwat dan nafsu kita. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Orang-orang yang melampaui batas di kehidupan dunia ini dan dia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya, itulah orang-orang yang hanya neraka jahim disediakan tempat kembali. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan syahwat dan nafsunya di kehidupan dunia ini, dia takut kepada Allah yang menciptakannya, dia tunduk sehingga dia menjalankan syariat Allah dan membela syariat Allah dalam kehidupan dunianya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surga telah disiapkan dan ditetapkan untuknya. Kaum muslimin, lanjut saya katakan tadi, orang yang di dunia ini dia tidak melakukan salah satu di antara 10 pembatal syahadat. Semoga ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita, guru-guru kita di Makassar ini telah menyampaikan apa itu 10 pembatal syahadat. Apalagi di zaman sekarang banyak yang tidak tahu. Jadi apabila muslim ini tidak mengerjakan salah satu di antara pembatal syahadat, maka dia tidak murtad otomatis. Dan dia juga bukan termasuk munafik nifaq akbar, alhamdulillah. Tapi berbuat maksiat dosa ini dan itu, dia masuk neraka. Nggak sempat taubat ya, dia masuk neraka. Dibelasah dulu sesuai dengan azabnya. Dan nanti ada masa potong hukuman. Ada remisi. Entah dalam rangka apa, dalam momen apa. Baik Rasulullah yang campur tangan atau sahabat-sahabat seiman yang asik nyari kita nanti dalam surga. Mana si fulan?
kawan sepengajian, mana si fulan yang ikut dalam bela Islam, mana si fulan yang dulu ikut dalam membangun Al-Quran, mana si fulan, enggak ketemu. Pas di searching benar-benar ketemunya dalam neraka. Udah baca hadis ini? Udah dengar hadis ini? Ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita mensantarkan hadis ini. Pasti yakin saya, maka dianjurkan perbanyaklah berkawan dengan orang beriman soleh-soleh di dunia, karena di akhirat mereka bermanfaat. Ketika nama kita nggak ada dalam surga, dia cari, ketemunya dalam neraka, maka dialah yang diizinkan oleh Allah dengan doanya untuk menyilau kita. Apa menyilau itu? Menziarahi kita dengan perlindungan maha khusus, dan dia pun bisa bertegur sapa dengan kita yang kita dalam neraka, dan dia berdoa khusus kepada Allah. Akhirnya dengan doanya kita dikeluarkan atau diringankan dari hukuman, dipercepat dari masa hukuman, dan dikeluarkan dari neraka. Ini gunanya berteman dengan orang soleh di dunia. Akrabkan, berkawan dengan orang-orang beriman yang soleh di dunia, karena mereka di akhirat akan menolong kita. Kalau tidak ketemu, maka tolong cari kami. Itu bahasa-bahasa umum yang dipakai oleh orang soleh sama soleh di dunia ini. Tolong cari, nanti saya di dalam surga. Kalau saya tidak ketemu berarti saya di neraka, selamatkan saya. Otomatis kaum muslimin. Hadis saya bicara tentang untuk sahih. Maka jangan berkawan dengan orang toleh, tapi berkawanlah dengan orang soleh. Baik, akhirnya dia dikeluarkan dari neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya benar-benar tahu laki-laki mana yang paling terakhir keluar dari neraka. Berarti laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Saya tahu betul siapa ibunya, saya benar-benar tahu siapa bapaknya, dan saya benar-benar tahu di mana dia. Artinya Rasulullah betul-betul seolah-olah sudah dikasih lihat oleh Allah, sudah dibacakan kepada beliau tentang autobiografi laki-laki yang paling terakhir keluar dari neraka. Setelah ia keluar, dia lihat dari kejauhan tercium bau angin yang sangat indah, yang sangat lembut, yang sangat sejuk dan wangi. Dengan anginnya saja rasanya sudah lepas daripada kepenatan dan kengerian azab sebelumnya. Maka dia pun mendekat ke arah sumber bau wangi yang maha indah. Setelah dia dekat, dia lihat ada pagar yang maha indah, tidak terbayangkan oleh kata-kata. Pagar itu bisa dilihat dari luar apa yang ada di dalamnya. Kemudian dari luar dia melihat pemandangan taman-taman yang maha luas dengan keindahan yang tidak terucapkan oleh bahasa manusia. Itu adalah taman surga, surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah. Surga itu ratusan lapis dan tingkatnya. Satu tingkat surga dengan tingkat surga yang lain 500 tahun perjalanan, kata Rasul. Tidak diberitahu 500 perjalanan kaki manusia, 500 tahun perjalanan onta atau kuda, 500 tahun perjalanan helikopter atau jet atau apa, nggak tahu. Pokoknya 500 tahun perjalanan jarak satu lapis surga dengan lapis surga yang lain. Jadi yang paling bawah ini orang. Dia lihat dari luar, ngiler dia, penuh nafsu, semangat betul, tapi malu untuk mendekat. Dia memohon, ya Allah izinkan hamba. Ngapain kata? Hamba ingin mendekat, lihat, hamba ingin sentuh pagarnya. Silakan. Maka dia merapat, dari luar dia bisa menyentuh rumput-rumput yang maha lembut. Kaum muslimin yang kami muliakan, pemandangan yang betul. Kalau kita mendapatkan pemandangan itu sudah berapa duit mau kita keluarkan demi bisa selfie di lokasi itu. Nah ini orang akhirnya memohon yang khusus, ya Allah, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan rahmat-Mu ya Allah, izinkan hamba masuk ke dalam surga. Masukkan hamba ya Allah, jangan hanya sebatas luar pagar. Maka Allah berfirman, hai hambaku, apabila aku masukkan engkau dengan rahmatku ke dalam surga ini, apakah engkau akan meminta permintaan yang lain? Tidak ya Allah, hamba janji
Cukup hamba di taman-tamannya saja. Hamba akan bermain-main di rumput-rumputnya. Hamba akan berlari-lari dari satu pemandangan taman kepada pemandangan taman yang maha indah di dalam surgamu ini. Cukup ya Allah. Hamba janji takkan minta lagi yang lain. Ketika Allah masukkan dia, Rasulullah bersabda, inilah nafsu. Ketika dimasukkan, setelah dia mencoba melangkah dan tidak pernah puas dia melangkah, tidak pernah capeknya dia, karena orang kalau sudah masuk surga, pantangannya tidak akan pernah keluar dari surga. Beda kalau masuk neraka, ada harapan keluar dari neraka. Tapi kalau masuk surga pasti tidak akan keluar. Dia udah tahu banget itu. Maka ketika dia sudah masuk, dia udah merasa aman, 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 aman. Cuma masalahnya nafsunya bergelora. Dia lihat ada rumah-rumah maha indah. Rumah-rumah, ya jangan dibayangkan rumah-rumah kayak kita-kita ini. Coba lihat, search di Google, lihat rumah-rumah mewah yang ada di India, yang ada di Hollywood, yang ada di mana-mana. Itu nggak ada level apa-apanya dibandingkan kakus daripada surga. Dan di surga nggak ada kakus ya. Kaum muslimin, Rasul bersabda, satu rumah nanti di dalam surga, satu rumah nanti di dalam surga, luasnya 70 mil kali 70 mil kalian di dunia ini. 1 mil 1,5 kilo saja, maka 70 mil kali 1,5 kilo maknanya 105 kilometer. Itu baru bangunan rumah. Hah? Pernah lihat nggak di bumi ada rumah sebesar itu? Di sini kuncinya dikunci terlebih dahulu oleh Rasulullah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Telinga tidak pernah mendengar, mata tidak pernah melihat, tidak terkhayalkan oleh raja-raja khayal di bumi ini seperti apa indahnya yang ada di dalam surga. Rumahnya saja 1 kilometer, 105 kilometer kali 105 kilometer. Itu baru rumah. Dari apa dibuat rumah? Batakonya saja dari emas padat murni, luar dalam padat. Emas. Semennya dari yakut dan zabarjad. Interiornya, hiasan-hiasan dindingnya seadanya 1 berlian atau 1 butir batu mutiara yang nempel di dinding rumah orang beriman di dalam surga dilepas. Bumi dengan segala kekayaan yang ada di laut, kekayaan yang ada di darat, kekayaan yang ada dalam perut bumi, semua pulau-pulau yang ada di bumi dijual. Kalau perlu orang-orang yang hidup di bumi dijual semuanya. Belum akan mampu membeli 1 butir batu mutiara berlian yang nempel di dinding rumah orang yang beriman di dalam surga. Allahu Akbar. Kaum muslimin, dari jauh laki-laki ini melihat rumah-rumah nan maha indah. Ditambah dia lihat dari jauh anak-anak kecil yang menarik, apalagi lalu lalangnya bidadari. Dia memohon kepada Allah, ya izinkan hamba sampai ke sana. Bukannya dia bosan bermain di taman, Pak, tapi kan permintaan pertama hanya sebatas masuk dan di taman-taman aja jadilah. Ternyata setelah dia melihat yang di dalam sana, dan dia minta izinkan hamba main ke sana ya Allah. Biar hamba nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting hamba bisa ke sana. Allah berfirman, hai hamba, tadi engkau telah janji, engkau takkan minta lebih daripada engkau masuk saja. Ya Allah, engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Dengan rahmatmu, please deh, ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah tersenyum, Allah persilakan, masuk kamu. Jalanlah dia, nggak ada capeknya. Semua yang nampak halal ya Allah, halal, halal, gerak-gerak, makan. Setelah dia keliling-keliling, ada keinginan pengen punya 1 rumah. Jadi rumahnya segede itu. Sementara dia minta gubuk, jadilah ya.
Mana ada pupuk dalam surga? Allah akhirnya berfirman, hai hambaku, sekarang aku berikan kepadamu permintaan ini, dan ini yang terakhir, jangan minta lagi ya. Baik ya Allah, aku berikan kepadamu kekayaan orang yang terkaya di dunia 3 kali lipat daripada kekayaan mereka untuk engkau di surga ini. Kekayaan orang yang terkaya, yang pernah kaya dan tidak terkalahkan kekayaannya di dunia sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat. Nah, kekayaan dia 3 kali lipat untuk orang yang paling terakhir masuk surga ini. Siapa orang yang paling terkaya di dunia? Nabi Sulaiman. Sepakat? Nabi Sulaiman alaihis. Ini orang terkaya, tidak ada yang bisa mengalahkan kekayaannya. Nah, 3 kali lipat kekayaan Nabi Sulaiman dikasih ke orang yang paling terakhir masuk surga. Keren gak ini? Insya Allah. Ya Allah, benar nih Allah. Hai hambaku, kau terima sekarang. Oh, jungkir baliklah dia, gembira yang tidak bisa diucapkan. Lalu Allah bertanya kepadanya, hai hambaku, bagaimana? Was ya Allah. Hai hambaku, sekarang engkau tak perlu minta, aku lipatkan 10 kali lipat dari apa yang kau terima sekarang, dan tidak ada lagi apapun tambahan buat engkau. Yang tadi aja udah gak habis sama dia, dan gak akan pernah habis. Sekarang dilipatkan 10 kali lipat. Kata Rasulullah dalam hadis ini, itulah orang terakhir yang akan keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Surganya surga paling bawah. Surga paling bawah. Saudara, bagaimana dengan surga di atasnya? Bagaimana dengan surga di atasnya lagi, di atasnya lagi? Dan surga paling tertinggi adalah surga di mana Rasul, para nabi-nabi, para sahabat-sahabat, para syuhada, para solehin, orang-orang istimewa, para pejuang-pejuang, dan orang-orang yang terakhir di akhir zaman yang akan berperang di belakang Nabi Isa di Syam, dan orang-orang akhir zaman yang berperang nanti di sebelah timur Indonesia melawan kaum musyrikin dan munafikin. Syahid mereka di medan perang, mereka akan ada di surga paling atas, surga Firdaus. Bagaimana? Ibarat Allah yang kami muliakan, manusia, Rasul mengatakan pohon-pohon yang ada di dalam surga, pohon yang paling kecil, pohon surga yang paling kecil, 100 hari kita jalan tanpa stop, 100 hari jalan mengelilingi batang pohonnya. Itu pohon surga yang paling kecil. Pohon surga yang paling besar, ada yang besar batang pohonnya 100 tahun jalan nggak berhenti, jalan terus mengelilingi pohon itu. Kebayang nggak bagaimana besar-besarnya pohon di sana? Mau senso, mau cari kayu, cari puas di sini. Kaum muslimin, satu surga saja. Sabda Rasulullah SAW, seandainya langit dan bumi kalian ukur berapa panjangnya, maka itu akan dikalahkan oleh satu lapis surga. Anda tahu wahai saudara, pesawat ulang-alik paling terakhir hilang tanpa awak, dikirim oleh NASA ke ruang angkasa, membawa seluruh fasilitas teknologi tercanggih untuk memantau seberapa luas alam semesta ini. Pada tahun 1991, pesawat ini telah mampu memberikan informasi ketemu 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi. Dan galaksi yang kita huni ini termasuk galaksi salah satu di antaranya. Disebut dengan galaksi Bima Sakti. Bima Sakti. Ya, saudaraku, galaksi Bima Sakti ini garis diameternya, satu galaksi Bima Sakti kita saja, garis diameternya yang tercepat di alam semesta perjalanannya perjalanan apa? Suara apa cahaya? Cahaya 1 detik saja 300.000 kilometer 1 detik. 300.000 kilometer perjalanan cahaya 1 detik. Nah, garis diameter satu galaksi Bima Sakti kita ini menghabiskan perjalanan cahaya 50.000 tahun perjalanan cahaya. Yang udah ketemu 100 miliar galaksi. Lalu pesawat ini kehilangan informasinya, sudah tidak lagi mampu memberikan informasi. Masih banyak lagi yang belum terjangkau. Lah, alam semesta yang begini luas dibandingkan satu lapis surga, masih luas lagi satu lapis surga yang pertama itu. Kayaknya
Ustaz, kita gedenya segede apa Ustaz? Kita, kata Rasulullah, sebesar Nabi Adam awal Allah ciptakan. Setinggi-tinggi batang kelapa maksimal 30 meter. Dan seluruh kita, insya Allah, wajah yang kayak gini-gini ini gak ada dalam surga. Minta maaf. Termasuk yang bicara. Makanya seorang ibu-ibu tua menghadap ke Rasulullah, ya Rasul, nanti saya dalam surga ada nggak ya Rasul? Rasul melihat kepada ibu itu, kebetulan ada Bunda Aisyah ya, kata Rasulullah, orang kaya ibu nggak ada dalam surga. Nangis itu ibu. Nangis, serius dia nangis. Dicubit Bunda Aisyah, Rasulullah oleh Bunda Aisyah, tega aman engkau ya Rasulullah. Buat ibu tua nangis. Apa kata Rasul? Kasih tahu saya ke ibu itu, mana ada orang wajah kayak gitu dalam surga? Ibu ini nanti masuk surga wajahnya mengalahkan para bidadari. Coba. Maka Bunda Aisyah langsung mendekati ibu, dibisikin, ibu itu langsung tertawa dan gembira, alhamdulillah. Makanya wajah-wajah kayak gini. Masya Allah, kaum muslimin, kita nanti sebaya-sebaya. Usia kita nanti di dalam surga adalah 33 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh kita maksimal dalam kekuatan, dan saat itu dihapus dari seluruh makhluk hidup di dalam surga, jin dan manusia. Ingat, jin juga dalam surga, tapi jin juga sudah Allah kembalikan ke wujud aslinya, maksudnya wujud kasar. Dan wajah-wajah mereka yang memang gak sempurna di dunia, Allah ciptakan sempurna dalam surga. Jangan nanti kalian, wahai para jin, bukan kalian ya, bukan antum semua. Ini nih, ya ikut dengar-dengar nih, gantung di mana-mana. Semua kalian masuk surga. Insya Allah Ta'ala kalian akan ditampankan oleh Allah, dan yang wanitanya dicantikkan oleh Allah sekelas dengan, bukan bidadari, kalah bidadari. Para bidadari pernah berbangga-bangga, tidak ada yang mengalahkan kecantikan kami. Mereka bersenandung di mana-mana. Memang betul. Bidadari itu, Pak, Bu, perhatikan ya Bu ya. Bidadari itu tidak pernah dijamah manusia atau jin. Lam yakmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada jin dan manusia manapun yang pernah menyentuh satu orang bidadari saja. Mereka dipingit dalam tempat-tempat yang maha indah, terjaga dan tatapan. Jangankan dilihat aja belum pernah. Dan Nabi bersumpah, seandainya satu selendang bidadari itu jatuh ke bumi, maka manusia atau laki-laki yang akan berebutan sampai mati-mati demi mendapatkan satu selendang itu. Seandainya satu bidadari surga Allah izinkan turun ke bumi, para lelaki dunia melihatnya, hilang semua selera laki-laki dunia ini sampai dia mati kepada wanita dunia, sampai dia mati. Tegangannya tinggi Pak, putus-putus langsung. Karena tegangannya tinggi. Sedangkan ngelihat aja sampai mati kita bakal selera dengan wanita dunia. Dan ini pernah menyerupi kami sedikit. Kenapa? Di Mesir itu Pak, anak-anak satpam saja, para pekerja tani saja, tanya sama alumni Mesir, kalau pulang datang ke Indonesia ini bisa jadi bintang film. Selama berapa tahun kami itu dirusak mata kami oleh pemandangan itu. Akhirnya kami pulang ke Indonesia, ngeliat wanita-wanita Indonesia ini nggak ada selera. Bagaimana kalau bidadarinya yang turun? Subhanallah, Masya Allah. Ya, kaum muslimin. Tapi kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Ya, kalau sekarang
atas saja. Sudah mulai, maaf, abang capek. Di sana nanti nggak ada tua-tua. Ustaz, istri kita nggak bosan tuh, kita nggak bosan. Semua yang namanya di dalam surga, yang dulu kekurangan dunia telah Allah tiadakan. Sakit selama-lamanya tidak ada dalam surga. Capek selama-lamanya tidak ada dalam surga. Bau ketiak yang seminggu kita nggak mandi-mandi nih, lewat kita ada yang pingsan. Di surga semua makanan menjadi keringat-keringatnya berbau wangi kasturi. Mana kasturi? Ini adalah parfum idola Rasulullah. Banyak hadis yang merekomendasikan Rasulullah menyukai menggunakan parfum kasturi ini. Ini saya bawa dan sudah diruqyah. Kaum muslimin, ini keringat orang-orang yang di dalam surga, kata Rasulullah, berbau wangi kasturi nanti di dalam surga. Dan angin surga salah satu baunya adalah bau kasturi. Ibarat Allah yang kami muliakan, nggak ada capek dan juga nggak ada tua, nggak akan pernah tua, nggak gemuk, makan sepuasnya, bantai apa yang nampak. Fiha ma tashtahil anfus. Di dalam surga itu baru terbetik keinginan, datang langsung yang mengantarkan. Pesan ayam goreng. Iya, saya kan baru mikir. Iya, langsung datang. Silakan. Pengen jus apa? Langsung datang. Jus yang tidak pernah terlupakan rasanya. Masya Allah. Biha ma tashtahil anfus. Nafsu mau apa? Langsung ada. Gratis. Subhanallah. Masya Allah. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, ada nggak malam nanti di dalam surga? Tidak ada. Hari seluruhnya siang, matahari menyala, terang tetapi tidak panas. Kalau matahari kita, Pak, 2 jam aja berjemur, pulang udah gelap sedikit kulitnya, atau mata mulai berkunang-kunang, ya kan? Kita haji yang kemarin, pada Mansya, bagaimana di Arafah? Waduh, panasnya minta ampun. Di dalam surga itu nggak ada malam, karena malam bentuk kekurangan yang ada di dunia. Kerja, aktivitas siang-siang capek, butuh malam. Lalu istirahat. Lah di sana tuh fit selalu, tuan-tuan, fit selalu. Makanya tiap melihat istri semangat terus. Begitu juga istri. Asal melihat suaminya menggebu-gebu cintanya, lebih cinta lagi dari yang tadi. Lagi dong mas. Malam pengantin terus. Insya Allah mau jadi ahli surga. Coba bayangkan istri-istri kita di dunia ini. Enaknya cuma sebelum punya anak. Udah punya anak mulai jedol, mulai berdol satu persatu onderdilnya berjatuhan. Lalu gemuk, banyak penyakit, ada haid lagi. Ada haid, ada nifas. Kadang-kadang sakit, kita pun dia haid, kita ikut haid pula. Dalam artian apa? Lah orang haid kan nggak bisa diapa-apain. Hanya boleh-boleh muasyarah saja. Masya Allah. Nah, nanti wanita di surga, bu, ibu dalam surga mau tahu seperti apa ibu nanti dalam surga? Mau tahu seperti apa wanita dalam surga? Apa kata Rasulullah ketika bidadari-bidadari berbangga-bangga dengan kecantikan yang tiada tara, dan mereka berkata tidak ada yang mengalahkan kecantikan kami. Lalu mereka mendengarkan suara bergema. Ada. Siapa yang Allah yang lebih cantik dari kami? Datanglah kalian ke tempat ini. Di sana ada sebuah kamar yang di dalamnya kalian akan menyaksikan sendiri. Ketika mereka penuh penasaran, dengan cepat menyebar kepada bidadari-bidadari surga yang lain bahwa ada yang lebih cantik daripada kita, maka mereka pun berduyun-duyun ingin datang dan melihat siapa yang lebih cantik daripada kami. Bukankah kami puncak kecantikan? Ternyata mereka melihat dan mereka langsung merasa minder dengan kecantikan wanita yang dilihat. 70 kali lipat kecantikan bidadari. Siapa ini ya Allah? Allah berfirman, ini adalah makhluk-makhluk dari kalangan manusia
wanita-wanita dari hambaku di dunia yang mereka dulu tunduk kepadaku, mereka dulu menyembahku, mereka dulu mengendalikan nafsunya, mereka dulu mematuhi suaminya, mereka dulu di dunia begini, dan aku berikan kepada mereka seperti ini. Maka berlomba-lomba para bidadari mendaftar untuk menjadi pelayannya. Jadi bidadari-bidadari surga akan menjadi pelayan wanita-wanita dunia solehah yang masuk ke dalam surga. Masya Allah, indahnya luar biasa kehidupan di dalam surga kaum muslimin. Tidak ada tua, tidak ada gemuk, tidak ada sakit, maka otomatis tidak ada rumah sakit. Nggak perlu mikir BPJS, nggak perlu cari rumah dokter spesialis sakit gigi kebanyakan makan daging unta. Nggak perlu. Kita benar-benar tidak perlu dengan apapun yang dulu kita susah di dunia. Dan kata Rasulullah, di dalam surga itu ada hari pasar. Ada hari pasar, yaitu hari Jumat. Setiap orang akan keluar dari rumah-rumah mereka. Mereka pergi ke pasar. Semua, jangan bayangkan pasar-pasar kolokan yang ada di dunia ya. Udah, anggaplah mallnya besar kayak mall yang ada di Abu Dhabi, mall terbesar di dunia dengan kemewahan yang sempurna. Lah itu nggak ada makanya, bayar lagi. Kalau di surga gratis. Mau bawa emas berton-ton silakan bawa. Dengan berbagai macam variasi dan keindahan bawa gratis. Insya Allah kaum muslimin yang kami muliakan, dan sabda Rasulullah, angin surga itu hari Jumat apabila ada yang keluar dari rumahnya menuju ke pasar-pasar atau keluar embusan angin surga, ketika menerpa wajahnya, tubuhnya, wajahnya akan jauh lebih tampan dari sebelumnya. Kalau wanita akan lebih cantik dari sebelumnya. Saat dia pulang ke rumah, istrinya melihat, aduh Masya Allah, abang kok makin ganteng. Si abang ketika melihat adik istrinya datang, Masya Allah dek, benar kamu ini dek, benar bang, kok makin cantik. Dan itu tiap minggu loh ya, di-upgrade oleh Allah kecantikan mereka. Masya Allah, syahwat kita dimakin dibengkakkan oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran sendiri Allah berfirman, salah satu kesibukan manusia surga di dalam surga adalah sibuk memakan makanan apapun yang enak-enak, buah-buahan yang enak-enak. Ya Allah, makan. Dan jangan takut sakit gigi, jangan takut kekenyangan. Kalau di dunia ini sekenyang apapun ada batasnya kan, sampai-sampai nggak bisa napas. Itu di dunia. Di surga makan, mau makan apa saja makan. Allah, buah-buahan surga. Sambil bersandar, muttaqiina, sambil bersandar. Ada buah pak, bukan dalam tempat buah, langsung dari batangnya ambil, makan, fly langsung. Enaknya itu buah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah, kaum muslimin. Lalu dari tempat yang dia petik tadi, dari tempat itu muncul balik buah baru. Warnanya lebih menarik dari yang barusan dia petik. Ketika dia copot, dia makan lebih enak dari yang tadi. Maka tidak akan pernah ada namanya buah musiman dalam surga. Para penggila durian di dunia, durian montong, durian Thailand, durian apa saja. Kalau durian di dunia ini pak, agak banyaknya sedikit langsung kolesterol. Dan durian sana minum lah. Makanlah puas-puas. Entah ada biji entah enggak. Kulitnya nyakitin tidak, entah saya nggak pernah lihat. Tapi yang jelas tidak ada yang namanya sakit di dalam surga. Tidak ada. Ustaz, kami dengar Ustaz, istrinya laki-laki surga nanti itu tidak satu, banyak Ustaz. Betul nggak? Betul tidak? Dari mana tahu? Allah berfirman, setiap laki-laki surga istrinya nanti paling sedikit dari wanita dunia yang solehah yang masuk surga itu minimal 2. Minimal. Ibu
Ini dalam Al-Quran, dalam hadis. Jangan ibu merasa cemburu dari sekarang. Oh memang berbagilah kami nanti itu. Tidak. Anehnya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seandainya bapak punya istri nanti 70 bidadari surga atau ratu-ratu bidadari surga, mereka banyak tetapi badan mereka saja yang banyak, hati mereka bagaikan satu. Kita panggil adek namanya Khadijah, banyak adek Khadijah, sini saya. Oke, my love, I'm coming. Yang 69 orang lainnya bergembira seperti gembiranya Khadijah yang dipanggil, karena hati mereka satu, kata Rasulullah. Jangan pikir ada cemburu ya. Kalau dibilang ini langkahi mayatku. Kalau di akhirat dia ikut bergembira, bersenandung dan senang ketika salah satu dari mereka dipanggil oleh suaminya. Makanya kesibukan laki-laki nanti dalam surga memecahkan perawan-perawan istrinya. Silakan ketawa Pak, ini halal. Bicara kayak gini dalam masjid halal karena Rasulullah menceritakannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ibarat Allah yang kami muliakan, Bapak mau tanya tentang apa dalam surga? Sebatas ada dalilnya, saya sampaikan. Anak-anak gimana Ustaz? Ada yang suka melahirkan dulu di dunia. Macam istri saya salah satu hobinya melahirkan. Anak saya nomor 2 namanya Muhammad Imam Al-Munshi. Apa katanya? Papa hobinya ceramah. Abang Umar, ini abangnya anak saya paling pertama, paling suluk. Abang Umar hobinya melukis, ini waktu dia kecil ya. Mama hobinya melahirkan. Karena emang iya Pak, setiap 10 bulan hamil. Melahirkan 10 bulan hamil. Lah anak saya sekarang 16 orang. Dalam proses menuju 17. Itu baru maco men. Kan itu kata Rasulullah SAW, tazawwaju al-walud al-wadud, melahirkan, nikahlah kamu, nikahi wanita-wanita yang suka melahirkan anak-anak banyak. Jangan sampai baru kita lamar dia, anak kita nanti cukup 2 ya Bang ya, tinggalkan cepat. 2. Tapi kalau melamar dia, apa mau punya anak dari kamu 15 orang, sanggup gak? Siap Bang. Itu al-walud al-wadud, yang punya kasih sayang. Kelihatan dia sayang sama anak-anak, dia sayang sama orang tua, dia sayang sama tetangga, dia sayang sama karib kerabatnya. Yang kayak gitu yang dinikahi kata Rasulullah. Fa inni mukatsirun bikumul ummah. Aku ingin nanti di depan bangsa-bangsa yang lain di hari kiamat berbangga-bangga karena anak-anakku, karena umatku banyak yang punya anak. Sekarang program KB, itu bukan program yang dicintai Rasulullah pastinya, karena Rasul suka umatnya beranak banyak. Berapa anaknya berubah? Belum nikah. Inna lillahi wa serius. Wajah tampang Arab, tapi udah bujang aku. Doain mau nikah. Ya jangan nunggu ini asal zaman Ustaz, saya udah azam di akhirat saja nikahnya. Sudah berapa anaknya? Belum nikah juga. Innalillahi wa inna ilaihi. Belum nikah. Saya sering nanya orang, kalau di Sumatera Barat cepat nikah Pak. Alhamdulillah. Bapak udah berapa anak? Sudah nikah. Oh iya, baru 2 minggu yang lalu. Kenapa telat-telat orang nikah sini? Coba lihat tampang ganteng-ganteng begini ha. Kok lama nikahnya? Siang banget. Ya. Gimana? Mahal ya? Apa sabda Rasulullah? Wanita termulia di bumi ini adalah wanita beriman yang meminta mahar ringan-ringan. Ini wanita termulia. Simak di atas tuh. Kalau datang laki-laki soleh beriman, penghasilannya pas-pasan, dia soleh, akhlaknya terkenal kemana-mana, harum dan mulia, dia datang, penghasilannya anggaplah baru 1 juta 1 bulan, melamar.
jangan tolak. Maharnya berapa? Abang sanggup berapa maharnya? Kalau ada yang minta 1 emas, kalau abang sanggup. Enggak sanggup deh 1 emas, 1/2 emas, juga enggak sanggup deh 1 gram emas. 1 gram sanggup nggak abang? Enggak juga sanggup. Lalu abang sanggupnya apa? Seperangkat alat sholat. Siap. Semulia-mulia wanita beriman di muka bumi, kata Rasulullah, adalah yang meringankan permintaan mahar. Tapi mahar jangan kita yang merugi. Maharnya murah-murah aja ya. Memang mahar dari dia. Dia menentukan mahar. Oke, kita kembali. Jadi cari wanita beriman yang tentu tidak akan menuntut mahar tinggi-tinggi. Mungkin karena mahar juga ya masalahnya. Masya Allah. Mana cerita kita? Kita sampai kemana tadi? Tentang iya. Jadi wanita-wanita surga itu kayak gitu. Dan juga nggak ada cemburu-cemburunya, jangan cemas. Saya menghadapi banyak kasus sekarang nih, orang-orang yang mengadu kepada saya, Ustaz, ini suami saya menikah lagi Ustaz. Ustaz, ini suami saya akan menikah lagi Ustaz. Ustaz, ini suami saya menikahnya diam-diam Ustaz. Ustaz. Baik, ini kalau wanita dunia. Kalau wanita akhirat, saat mereka antri sambil bermain-main bergembira, dipanggil salah satu, yang lain tidak akan cemburu. Sebelum pun tidak akan cemburu. Dia ikut senang dan bahagia, dia ikut ceria dan bersuka cita ketika salah satu dari mereka dipanggil oleh sang Arjuna. Saudaraku hamba-hamba Allah yang kami muliakan, itu sepenggal tentang surga. Udah lebih setengah jam, udah 43 menit, 45 menit. Kita mulai tadi kurang dari jam 8. Insya Allah. Ini kita tentang surga mau cerita panjang, nggak cukup waktu. Kami sudah sampaikan hamba Allah. Apakah orang-orang sudah puas dalam surga? Tidak ada lagi kepuasan yang melebihi itu. Tetapi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ya Allah, wajah-wajah pada hari itu ceria, karena mata-mata mereka menatap kepada Sang Penciptanya. Saat semua orang hanyut dalam kenikmatan dalam surga, tidak ada lagi kewajiban salat, tidak ada lagi kewajiban puasa, tidak ada lagi larangan. Semua kejahatan dan maksiat ditiadakan sama sekali. Semuanya hanyut dalam kenikmatan yang tiada kala, dan makin hari makin bertambah kenikmatannya. Allah lalu memanggil mereka semua, wahai hamba-hambaku yang menikmati surga yang telah dijanjikan, puas kalian? Ya Allah, tidak ada kepuasan melebihi ini. Apakah kalian ingin mendapatkan yang lebih daripada ini? Tercengang seluruh ahli surga. Ya Allah, apakah masih ada nikmat melebihi surga ini? Allah berfirman, ada. Apa itu ya Allah? Allah jadikan fabasarukal yawma hadid. Allah jadikan pandangan mata manusia di dalam surga nanti sangat kokoh dan maha kokoh, maha kuat. Ila rabbiha nazirah. Ketika mata-mata manusia surga sudah Allah kokohkan sekokoh-kokohnya. Perlu diingat, dulu di dunia pernah Nabi Musa minta, aku ingin melihat kepada Engkau ya Allah, ya kan? Arini anzur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah diri, aku ingin melihat kepada Engkau. Apa jawaban Allah? Innaka antarani, Engkau sekali-kali tidak akan mampu melihatku. Coba lihat, Allah itu nur ala nur. Apa artinya? Cahaya di atas cahaya. Rasulullah bersabda, antara zat Allah yang maha suci, maha agung, maha besar, maha perkasa, maha kokoh, dengan alam semesta, Allah kasih dinding yang maha kokoh. Seandainya dinding itu Allah lubangi sedikit saja, Allah lubangi sedikit saja,
maka cahaya Allah ini akan menembus melalui lubang dinding yang maha kokoh itu. Hanguslah alam semesta ini. Maha kuat cahaya Allah. Hanguslah alam semesta. Masya Allah. Salah satu ciptaan kecil Allah, matahari. Sanggup gak melihat matahari dari pagi sampai tenggelam? Buta dia kini. Sanggup. Orang ada kerjaan melihat matahari, silakan lihat matahari 2 jam aja hangus matanya, insya Allah buta. Lah ini baru makhluk. Tapi nanti mata-mata penduduk surga tajamkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah buka tabir yang maha kuat itu, seluruh penduduk surga melihat dan mereka langsung hilang dalam seluruh rasa. Semuanya terpana dan terpaku. Seluruhnya ahli surga seluruhnya terpana dan terpaku. Lupa kalau mereka sedang di surga, lupa semua kenikmatan surga karena melihat wajah Allah. Inilah keindahan dan kenikmatan yang mengalahkan segala-galanya. Segala-galanya ibarat Allah. Ini dikatakan wujuhun yawma idin nadirah ila rabbiha basirah. Semua wajah dan mata-mata nanti akan menengadah melihat ke arah Allah, dan langsung dengan matanya ini Allah kasih izin melihat yang selama ini disembahkan dan tapi kita tidak pernah melihatnya. Saat itu Allah tanya, bagaimana hambaku? Kami tidak ingin lagi surga ya Allah, jangan pernah engkau lepaskan kami dan memandangnya. Sampai seperti itu indahnya. Masya Allah. Ya Allah, adakah mata-mata penuh dosa ini akan melihat Allah? Adakah mata-mata yang jarang untuk begadang dalam tahajud ini bisa melihat Allah nanti? Adakah mata-mata yang sering menonton film porno ini bisa melihat Allah nanti? Adakah mata-mata yang sering melihat orang-orang terbuka ini diizinkan melihat Allah nanti? Maka menangislah wahai mata-mata yang penuh kelalaian dan dosa. Hapuskan dosa-dosa itu dengan penyesalan dan air mata. Ada mata yang akan Allah jaga dari neraka. Ada mata yang akan Allah halalkan nanti melihat wajah Allah. Mata yang taubat menangis atas dosa-dosanya kepada Allah. Mata yang mau bergadang untuk berjihad di jalan Allah. Mata yang dihabiskan untuk qiyamul lail, untuk tahajud dan membaca Al-Quranul Karim. Mata yang dipakai menangis ketika berzikir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata-mata ini akan Allah haramkan dari api neraka, akan Allah izinkan melihat kepada wajah Allah. Mata yang dijaga daripada maksiat dan dosa, mata-mata inilah yang akan Allah berikan izin bisa melihat Allah dan pada hari kiamat. Dan yang bisa melihat Allah hanyalah yang di dalam surga, yang di dalam surga saja. Ibarat Allah yang kami muliakan, indahnya syurga bala ainun ra'at wala udhun sami'an wala khatara ala qalbin bashar. Kalau kita melihat begitu sempurnanya surga, sungai-sungai yang mengalir di surga kaum muslimin, sungai dengan bervariasi rasa. Di dalam rumah-rumah kita dan maha besar itu mengalir juga sungai-sungai. Arak yang tidak memusingkan dan memabukkan, tapi arak yang sempurna, maha sempurna rasanya. Arak termahal di alam semesta bahkan tidak ada di dunia. Dan arak ini mengalir, kita bisa nyemplung ke dalamnya, kita bisa mandi dan minum sepuas-puasnya. Arak yang maha sempurna. Madu di sungai yang lain, madu yang terbaik tidak ada di alam semesta. Itulah sungai kita berikutnya. Di luar dan di dalam mengalirlah madu-madu. Sungai dari susu yang tidak pernah berubah, dan susunya jangan bayangkan susu yang ada di dunia. Dan sungai dari air yang sangat awet dan bening, yang sangat sejuk dan Allah ilaha illallah. Sebutkan apa saja. Kamar-kamar surga. Anda cerita tentang kelambu-kelambu surga. Anda cerita tentang apa saja. Wahai saudara-saudaraku, Anda cerita bertanya tentang laut surga, tentang danau surga. Anda bercerita tentang apa saja. Burung-burung surga, silahkan tanyakan apa saja. Anda bercerita tentang apa? Seluruhnya maha sempurna disediakan oleh Allah. Fiha ma tashtahil anfus. Semua yang diinginkan oleh nafsu Allah sediakan, dan rasa bosan semuanya telah dibunuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
akankah kita menjadi salah satu penduduknya? Amin. Halalkan kami semua ya Allah menjadi ahli surgamu. Amin. Kalau begitu, syaratnya ternyata telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tadi ayat yang saya baca. Kendalikan nafsu kita ini. Jangan jadikan kita pengikut nafsu. Kendalikan nafsu kita, diarahkan nafsu untuk tunduk dan mau mengikuti arahan-arahan Allah dan Rasulnya. Hanya itu syaratnya. Jangan biarkan kita yang dikendalikan nafsu. Banyak orang-orang, araita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan Tuhannya adalah nafsu-nafsunya sendiri? Apa yang diperintahkan nafsunya dia ikut. Apa yang dibenci oleh nafsunya dia ikut benci. Padahal Allah menginginkannya, Rasulnya menginginkan, tapi nafsunya tak suka. Lalu dia ikut-ikutan tidak suka. Itulah dia oleh mengangkat nafsunya menjadi Tuhannya. Banyak manusia kayak gini sekarang ini. Banyak sekali manusia-manusia kayak gini hari ini. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang tagha. Pernah dengar istilah taghut tidak? Taghut bahasa fi'il madhinya adalah tagha, yatghu, tughatan. Taghut. Siapa itu taghut? Umar bin Khattab berkata, taghut itu adalah syaitan. Tapi ingat, selama ini setan yang beredar dalam pikiran kita adalah setan bangsa jin. Padahal Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin." Kami telah tetapkan musuh-musuh dakwah ini adalah setan-setan manusia dan setan-setan jin, kata Allah di dalam surat Al-An'am. Setan manusia. Berarti setan itu ada dua. Jangan hanya berpikir setan itu bangsa jin saja. Ada setan bangsa manusia, malah untuk melawan dan menentang dakwah. Setan manusia yang paling didahulukan Allah penyebutannya dalam Al-Quran, menandakan setan manusia lebih mampu untuk menghadang dakwah daripada setan jin. Firaun itu setan apa tidak? Jawab. Firaun itu jahat apa tidak? Firaun itu melawan dakwah apa tidak? Maka Firaun setan apa tidak? Nah, itu dia taghut. Firaun adalah taghut, setan manusia. Dia berkuasa, dia punya semuanya, bala tentara, dia punya media, dia punya harta, dia punya semua kemampuan. Tapi Musa dituduhnya yang tidak-tidak. Apa kata Firaun? Zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhhira fil ardil fasad. Hai kalian semua dengarin ya, Musa itu penjahat, kata Firaun. Musa itu ingin merubah ideologi negara kalian. Musa itu ingin memecah belah dan mengadu domba. Musa itu ingin membuat kerusakan di mana-mana. Musa itu teroris, kata Firaun. Yang terkenal dan tercatat dalam sejarah, penjahat itu Nabi Musa apa Firaun? Tolong jawab yang tegas. Yang membantai Bani Israel, yang laki-laki, anak-anak yang laki-laki, Musa apa Firaun? Yang menghalang-halangi dakwahnya Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, Musa apa Fir'aun? Sekarang yang menuduh sebagai teroris itu Musa yang menuduh Fir'aun teroris atau Fir'aun yang menuduh Musa teroris? Fir'aun ya. Maka yang sebenar-benarnya teroris Musa apa Fir'aun? Maka dengan ini setan itu Musa atau Fir'aun? Fir'aun. Dia berkuasa. Dia punya segala-galanya. Ahli dakwahlah Nabi Musa alaihissalam yang menyuruh kepada kebaikan dan kebenaran. Dengan kekuasaannya, dengan medianya, dengan senjatanya, dengan apa yang dia punya, dia tuduh Nabi Musa lah sang penjahat itu. Dia persulit hidupnya Nabi Musa. Dia susahkan dakwahnya Nabi Musa. Dia teror siapapun yang bergabung dengan Nabi Musa. Fir'aun yang
yang punya kerja. Makanya fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Idhaba ila fir'aun innahu tagha. Lihat, hai Musa, hai Harun, pergilah kalian berdua, datangilah Fir'aun. Innahu tagha, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Tagha, Fir'aun itu adalah taghut. Siapa taghut tadi? Setan. Setan itu terdiri dari dua. Satu, setan manusia. Dua, setan jin. Selama ini kita hanya paham setan itu hanya dari bangsa jin. Sekarang Allah sendiri menjelaskan syayatin al-insi, setan manusia. Dan juga di penutup surat Al-Quran, yaitu surah An-Nas, minal jinnati, dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Kaum muslimin, mari kita perhatikan baik-baik. Namrus setan manusia apa bukan? Setan manusia. Setan manusia apa tidak? Setan manusia. Siapa yang dihadang oleh Namrus? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim penjahat apa ahli dakwah? Ahli dakwah. Maka yang melawannya adalah yang sedang berkuasa, yang punya segala-galanya, yang ditentangnya bahkan suruh bakar adalah Ibrahim dan siapapun yang mengikutinya. Maka Namrus adalah setan, setan manusia. Namruslah Firaun, taghutnya. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain mereka. Ini menghalangi dakwah Nabi Muhammad apa tidak? Walaupun Nabi Muhammad itu ponakannya sendiri. Muhammad dikata pemecah belah umat, membuat kerusuhan di sana sini, berbahaya untuk kesejahteraan, kedamaian dan kesatuan kita di sini. Maka Muhammad berbahaya, bodoh. Itu kata Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab setan apa tidak? Maka penghuni neraka itu kayak gini kelasnya. Kelas Fir'aun dengan seluruh antek-anteknya. Kelas Namrus dengan seluruh antek-anteknya. Kelas Abu Jahal, Abu Lahab dengan seluruh antek-anteknya. Yuk kita kinikan pembahasannya. Donald Trump menghadang-hadang dakwah apa tidak? Jawab. Setan apa tidak? Ya. Yang kayak gitu tuh. Vladimir Putin menghadang-hadang dakwah apa tidak? Jawab. Menghadang. Benjamin Netanyahu menghadang-hadang dakwah apa tidak? Menghadang. Memerangi Islam dan kaum muslimin apa tidak? Memerangi. Setan. Setan. Yang kayak gitu tuh, dengan seluruh antek-anteknya, dengan seluruh kroni-kroninya. Nah sekarang kembangkan saja kepada yang lain-lain. Ini saya tahu deh, menunggu nih. Sampaikan yang sebenarnya. Antum tuh udah cerdas, nggak perlu saya sampaikan lagi. Nanti kalau saya sampaikan kriminalisasi lagi. Udah paham. Paham. Oke, mereka masuk neraka. Yuk sekarang kita bahas neraka. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang mulia. Saya yakin panitia mana panitia? Semuanya, bukan. Pembahasan masalah neraka ini. Saya katakan tadi 8 jam non-stop, 8 bulan lebih non-stop. Tiap minggu saya ngisi 2 kali. 1 kali ngisi yang 2 jam, nggak selesai Pak membahas masalah neraka. Maka saya mulai dari mana? Saya mulai dari fisik penduduk neraka. Saya mulai dari nerakanya langsung. Saya mulai dari berbagai macam azab yang ada di neraka. Saya bercerita tentang alam yang ada di neraka. Saya akan bercerita tentang masalah angin neraka, asap neraka. Saya bercerita tentang sungai-sungai neraka. Saya berbicara tentang apa dulu ini? Baik. Bayangan antum selama ini neraka itu karena dia adalah pusat api. Terang neraka itu apa gelap? Kan api. Perlu diketahui, api yang paling lemah itu yang warnanya merah. Api yang kuat itu warnanya biru.
Dan api yang sangat panas itu warnanya hitam gelap. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian api yang kalian pakai di dunia ini sumbernya dari mana? Kata Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat-sahabat berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Allah perintahkan malaikat membawa satu titik sebesar biji jagung. Api neraka dibawa ke bumi. Api itu Allah rendam. Allah perintahkan rendam di laut dunia. Menggelegaklah laut itu. Hadis ini sahih, bukan dongeng. Menggelegaklah laut itu sampai kering seluruh air laut. Lalu Allah datangkan lagi air laut sebanyak semula. Direndam lagi kali kedua. Padahal api neraka itu hanya sebesar biji jagung. Dimasukkan lagi ke dalam air laut tadi, menggelegak lagi air laut itu sampai dia kering. Barulah api itu jinak. Dan api ini yang dipakai untuk kalian di dunia sekarang ini. Sungguh demi Allah, kata Rasulullah, api dunia ini sangat takut dengan api neraka. Api dunia saja sangat takut dengan api neraka, karena mereka tahu mereka akan habis oleh api neraka. Dan Rasulullah bersabda, ini bumi, ini globe, ini bulatan bumi. Rasulullah bersabda, seandainya api neraka dilobangi sebesar lubang hidung lembu sebelah saja, lalu tembus dengan bumi kalian. Lubangnya dari sini, lubang hidung lembu itu, dan api nerakanya masuk situ. Orang yang hidup di sebelah bumi bagian sini akan menggelegak benaknya, akan menggelegak isi benaknya. Seandainya api neraka itu diberikan lubang saja dengan bumi kita ini sebesar lubang hidung lembu, dan apinya tembus di situ, orang yang hidup di bumi bagian sini dan lubang api neraka itu dari sini, maka menggelegak benaknya yang ada di sini. Ya Allah, Allah. Maka disinilah kata Rasulullah, penduduk neraka itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepadan dengan suasana neraka, sehingga mereka bisa merasakan lamanya penderitaan dibakar. Saudaraku, Anda tahu penduduk neraka itu ini hamparan padang mahsyar. Ini hamparan padang mahsyar. Ini hamparan padang mahsyar. Dan ini adalah lubang neraka. Apa sabda Rasulullah? Alam semesta ini dengan seluruh apa yang ada di alam semesta ini dimasukkan ke dalam neraka, maka masih akan jauh lama lagi neraka ini. Titian sirat dari padang mahsyar yang orang kafir langsung diseret, digelandang dengan hina menuju ke neraka. Sementara mereka ketika dimasukkan ke dalam pintu neraka menggelinding. Entah berapa lama mereka harus menggelinding. Padahal kata Rasulullah SAW, orang yang berjalan di atas sirat nanti ada yang terjatuh. Pernah suatu ketika Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba seluruhnya mendengar suara merinding, seluruh mereka mendengar ketakutan. Rasul bertanya kepada para sahabat, saudara, apa kalian tahu barusan itu suara apa? Mereka menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kata Rasulullah, itu adalah batu yang besar dilemparkan dari bibir neraka ke dalam jurang neraka 70 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang. Waktu yang besar dilemparkan dari bibir neraka 70 tahun yang lalu, melesat selama 70 tahun, baru nyampe. Allah. Saudara, orang-orang yang masuk neraka, Allah jadikan siksaan neraka itu hari demi hari terus berlipat daripada sebelumnya dahsyatnya.
Mereka beratap-ratap dalam Al-Quran. Allah ceritakan, izinkan kami istirahat sebentar ya Allah. Arihna sa'atan, izinkan kami istirahat sebentar saja. Yang terjadi malah dilipat gandakan dari sebelumnya. Sehingga apa kata mereka? Sama saja kita berkeluh kesah atau kita bertahan, kita tidak akan pernah diringankan. Kita akan terus diazab di dalam neraka ini. Nggak ada cerita istirahat. Wahai hamba-hamba Allah, ketebalan kulit penduduk neraka. Nah, kalau ahli surga tadi berapa tingginya? Cuma 30 meter. Sementara penduduk neraka, kata Rasulullah SAW, gurat-gurat, apa namanya ini kalau kita seperti ini kan ada garis-garis seperti ini ya. Garis-garis di kening penduduk neraka nanti bisa membuat sungai-sungai besar di dunia ini. Besarnya penduduk neraka itu. Sehingga kata Rasulullah SAW, penduduk neraka nanti gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Satu gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Apa kalian tahu? Apa hamba-hamba Allah tahu? Tempat duduk penduduk neraka nanti, satu dudukan itu, berarti bayangkan pinggulnya penduduk neraka ya, adalah perjalanan antara Mekah ke Madinah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi, itu satu orang. Bayangkan besarnya penduduk neraka itu nanti, dan itu adalah jin dan manusia. Saudara-saudaraku yang saya cintai, ketika di padang mahsyar orang-orang belum lagi dimasukkan ke dalam surga, belum lagi dimasukkan ke neraka, penduduk calon neraka itu sudah dibuat di satu komunitas, seluruhnya pasti masuk neraka nih. Mereka ketika didekatkan neraka kepada mereka, bunyi suaranya saja sudah hampir beruban mereka semua, baru mendengar bunyinya. Saat salah seorang di antara mereka disuruh, lihat apa yang kalian saksikan, maka dia pun diajak oleh malaikat yang kokoh-kokoh dan besar-besar, perkasa-perkasa, ke tepi jurang neraka, dan dia melihat ke dalam. Langsung mengerikan bentuk orang ini, saking ketakutannya dia. Langsung berubah bentuknya, fisiknya, kulitnya, wajahnya, semuanya berubah. Langsung hawa neraka itu memberikan penyesuaian kepada calon penduduknya, sehingga dia kembali sudah mengerikan bentuknya macam raksasa yang maha menakutkan. Calon ahli neraka berkata, celakalah kamu, siapakah kamu? Apa kata dia? Saya yang kalian utus tadi. Apa yang kau saksikan? Dia mengerikan. Dia mengatakan betapa mengerikannya apa yang saya lihat. Kalian tidak akan sanggup melihat apa yang saya lihat. Itu baru melihat, Pak, belum lagi memasukinya. Mik saja nggak sanggup dengar. Udah lemes. Kaum muslimin yang kami muliakan. Makanya tadi saya katakan, saya memulai cerita dari mana? Siratnya saja. Silakan nanti buka ceramah saya di Uzma Media TV Channel tentang dahsyatnya sirat. Saya ceramahkan itu di Masjid Trans di Bandung ya. Masjid Trans apa namanya? Trans Studio. Masjid ini 3 tingkat. Anak muda semua. Nangis mereka mendengarkan tentang sirat. Tolong dengarkan, buka media Uzma Media TV Channel. Sirat saja sudah membuat kita merintih, agar kita tidak sanggup lagi duduk mendengarkannya. Saat kita meneliti sirat, kaum muslimin, perjalanan itu jauh sekali. Sahabat ketika mendengarkan firman Allah dalam Al-Quran, tidak ada seorang pun di antara kalian, di antara mereka, di antara manusia, melainkan wajib mendatangi neraka. Para sahabat langsung ketakutan, ya Rasul, berarti kami harus masuk neraka? Kata Nabi, bukan, melainkan kalian wajib meniti di atas sirat. Dan perjalanan yang maha panjang, maha jauh. Bayangkan saja, wahai saudara-saudaraku, alam semesta ini dimasukkan semua, masuk. Berapa jauhnya perjalanan ini, dan betapa lelahnya bagi orang yang hanya sekedar berjalan biasa. Betapa lelahnya, sedangkan kita melaju dengan kecepatan kuda yang paling kencang di dunia ini, masih akan lama lagi sampai di seberang sana. Tidak tahu berapa lamanya. Sementara panasnya api neraka di bawah itu, asapnya yang naik ke atas,
Pernah tak masak nasi atau air sampai menggelegak, nasi sampai menggelegak, coba buka tutupnya, letakkan tangan kita sebentar, atau letakkan tali di antara itu, jalankan tangan kita sedikit. Coba tes, saya yakin menjerit, itu baru asapnya air yang menggelegak. Nasi yang menggelegak, kita jalankan, langsung menjerit kita, pasti langsung merah ini tangan. Bayangkan api neraka, asapnya saja, ya Allah. Kemudian lidah-lidah neraka itu, kata Rasulullah, dari bawah menyambar-nyambar seperti lidah-lidah naga yang ingin mengambil siapapun yang ada di atas. Lidah-lidah neraka menyambar-nyambar, dan itu dalam kegelapan, tuan-tuan, dalam kegelapan, gelap. Sementara kata Rasulullah, ada kain-kain raksasa yang menyambar-nyambar. Sepanjang kita berjalan, menyambar-nyambar kain-kain raksasa ini, dan kita tidak melihat. Banyak yang terkena, langsung tersangkut dan dibawa, jatuh. Bahkan ada yang dah dekat dengan penyeberang, udah dari sana, udah dekat, Rasul menunggu di sana. Allahumma sallim, Allahumma sallim, wahai umatku, sikit lagi wahai umatku. Kira-kira tinggal berapa meter lagi, tergelincir, jatuh. Padahal perjalanan begitu melelahkan. Ya Allah, saudara-saudaraku, bila kita bercerita tentang sirat saja, ini cukup membuat kita harusnya taubat nasuha. Siapakah orang-orang yang Allah kasih dia bercahaya sehingga jalan itu begitu jelas nampak, dan jalan pun dibuat lebar oleh Allah, dan dia dibuat cepat oleh Allah? Siapakah orang-orangnya? Amalnya dan imannya di dunia yang menentukan. Tapi orang munafik dipastikan nggak akan ada satu pun yang bisa meniti. Orang munafik dalam kegelapan yang nyata, seluruh mereka dari awal bibir saja sudah bergelinding, sudah jatuh semuanya orang munafik. Orang-orang yang di dunia ini pro kepada penghina Al-Quran, pro kepada orang-orang yang suka melecehkan para ulama, pro kepada orang yang suka mengintimidasi dakwah, pro kepada orang-orang yang jelas-jelas membuat susah umat Islam dan Islam ini. Jelas kalau dia orang Islam, itu orang munafik. Siapapun yang ada di kubu mereka, jelas itu orang munafik. Nanti di akhirat lihat saja. Di dunia ini mungkin kita baiknya diam, tapi di akhirat mereka akan merata-rata. Unzuruna naktabis min nurikum. Wahai teman, wahai kawan, tunggulah sebentar, tunggulah, kami mau numpang dengan cahaya kalian. Orang beriman nanti bercahaya. Menjelang di ketitian, orang beriman bercahaya masing-masing. Cahayanya ada yang sebesar gunung, satu orang ada yang cahaya sebesar bukit, satu orang ada yang cahaya sebesar tubuhnya, dan satu orang ada yang cahayanya hanya sebesar tangan, satu orang ada yang cahayanya hanya sebesar kuku. Dengan cahaya itu dia mengandalkan, kayak ada senter-senter kecil itu, dia bisa mengandalkan untuk menyeberang. Tapi orang munafik tidak ada cahaya sama sekali. Dan orang beriman tidak ingin berlama-lama, mereka melaju dengan cepat. Apa kata orang munafik? Hei, tunggu, kami mau numpang dengan cahaya kalian. Apa kata orang beriman? Yang tahu bahwa di dunia inilah orang yang dulu ngejek-ngejek dia, inilah dulu di dunia orang yang memfitnah dia, inilah dulu di dunia orang yang melecehkan syariat Allah, padahal dia muslim juga. Inilah dulu di dunia orang-orang yang mengatakan bodoh kepada kita orang-orang beriman yang ingin membela agama Allah. Tinggal mereka. Apa jawaban orang beriman? Irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian ke dunia. Di dunia kalian ambil cahaya untuk kalian pakai hari ini. Kalian dulu tertawakan sholat, kalian dulu permainkan syariat, kalian dulu lecehkan Al-Quran, kalian dulu ketawa ketiwi bersama-sama dengan para penghina ulama dan Al-Quran. Masya Allah, kembalilah kalian ke dunia, carilah cahaya kalian di dunia. Lalu orang-orang beriman ini langsung menyeberang. Sementara mereka ketinggalan. Lah, mereka nggak ngelihat ada lubang menganga di depan. Boro-boro mau melihat sirat, lubang aja nggak nampak. Dan mereka wajib terus berjalan karena ada yang mendesak dari belakang. Akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Kira-kira duluan mana yang sampai di dalam dasar neraka? Orang munafik duluan atau orang kafir yang tadi menggelinding? Siapa duluan yang sampai dalam dasar neraka? Siapa? Jelas orang munafik. Kenapa? Karena orang munafik langsung terjun, sementara orang kafir menggelinding. Logikanya mana lebih cepat nyampenya? Sedangkan dia langsung terjun saja 70 tahun baru nyampe. Apalagi orang menggelinding, itu lebih lama lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, saat sampai mereka fiddat di asfali minan nar, orang-orang munafik ini jangan pernah berharap akan keluar dari neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada.
mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Orang yang demi jabatan, diiming-imingi kekuasaan, ditakut-takuti dengan ancaman, lalu berubah, pindah kubu, seperti Ar-Rajal Unfuah. Tahu Ar-Rajal Unfuah? Ini saya jadikan ini sebagai closing pembahasan kita malam hari ini. Jelas nggak selesai pembahasan kita tentang neraka, mukadimah pun nggak sampai. Begini, Nabi berkata di hadapan para sahabatnya, saudara-saudara, awas. Di antara kalian ini ada orang yang kelak di akhirat masuk neraka jahanam dan gigi gerahapnya sebesar gunung Uhud. Di situ ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Umar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat senior. Apa kata Abu Hurairah? Kami pun ketakutan. Setiap kami mencemaskan dirinya, siapa kira-kira? Lalu berguguranlah satu persatu syahid di jalan Allah. Husnul khatimah, tinggal saya dan dengan Ar-Rajal Unfuah. Saya makin ketakutan, jangan-jangan saya orangnya. Ini ciri khas sahabat ya. Ciri khas sahabat selalu menyalahkan diri daripada asik mencari salah orang lain. Jangan-jangan saya. Kemudian Musailamah Al-Kadzdzab makin jaya. Dia mengumumkan Nabi setelah Nabi Muhammad. Dia pandai berretorika, pandai menarik hati, kekuasaannya makin luas, harta kekayaannya semakin banyak. Musailamah Al-Kadzdzab mengimbau-imbau dengan iming-imangan dunia, dengan posisi dan jabatan. Makin banyak yang terpukau dan terpikat oleh dunia dan harta serta kedudukan bersama Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu Ar-Rajal datang kepada sang khalifah. Baik khalifah, percayakan saya, dia hafiz Quran. Dalam riwayat mendekati hafiz Quran. Dia guru dan ahli dakwah dan juga merupakan ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat. Ar-Rajal ini terkenal sebagai orang yang bertakwa. Lihat akhir hayatnya, dia mohon kepada sang khalifah, percayakan saya akan luruskan dia, saya yang akan dakwahi dia, saya akan bawa dia kembali kepada jalan Allah ini. Maka kata khalifah, kamu yakin? Saya yakin, percayakan pada saya. Sampai dia berjumpa dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Singkat cerita, Musailamah lah yang mampu menarik dia bergabung ke kubunya. Diberi iming-iming jabatan, diberi iming-iming kekuasaan, sehingga sang hafiz Quran yang punya ilmu yang banyak tentang agama, yang berdakwah kemana-mana dan pernah ikut perang bersama Rasulullah dan para sahabat, akhirnya menjadi orang yang penting di dalam kubu Musailamah Al-Kadzdzab. Dan ini mengguncang para sahabat. Orang sesenior Ar-Rajal Unfuah bergabung ke kubunya Musailamah Al-Kadzdzab, sang nabi palsu pendusta besar. Hanya karena diberikan sesuatu iming-iming. Maka kaum muslimin, ini zaman di mana akan banyak orang-orang seperti Ar-Rajal Unfuah ini bermunculan. Hanya demi jabatan, hanya demi kedudukan, hanya demi posisi, hanya demi harta, atau mungkin sedikit ancaman. Karena seperti katanya Ustaz Abu Somad, kalau nggak bisa dirangkul, ya dipukul. Kan begitu kan? Nggak bisa dirangkul, nggak bisa dijinakkan, ya digebukin. Ini ada ancaman. Akhirnya dia pindah kubu. Matilah Ar-Rajal Unfuah dalam keadaan jelas kafir. Maka tenanglah dadaku sejak hari itu, kata Abu Hurairah. Nah saudara-saudaraku, orang yang kayak gini ini termasuk orang yang akhir hayatnya su'ul khatimah. Dan fase kita, fase keempat, orang-orang macam ini yang akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di akhir zaman ini akan banyak, kata Rasulullah, demi jabatan, demi kedudukan, atau sedikit diancam-ancami, dia langsung takut, kemudian berpindah kepada kubu lawan, yang jelas-jelas lawan itu selama ini menghina Islam, memerangi Islam, menginjak-injak harkat martabat Islam. Siapapun yang lari ke sana, maka ba'u dinahum bi'aradin minad dunya, mereka telah menggadaikan agamanya, membuang agamanya demi dunia yang diiming-imingkan kepadanya, atau ancaman yang ditekankan sedikit kepadanya. Ma'alam Allah, semoga istiqomahlah kita semua hendaknya, amin.
Semoga kita semua pandai mengukur-ukur diri, apakah saya termasuk yang tohut setan atau pembela-pembela setan, ataukah saya termasuk di antara tentara Allah di muka bumi di Indonesia ini yang hidup hanya untuk Allah, mengendalikan hawa nafsu demi tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Dan untuk di akhir zaman ini bersama dengan para warasatul anbiya, para pewaris-pewaris Nabi, untuk memenangkan dan menjayakan Islam di Indonesia, tanah air tercinta ini. Ingat, ini babak penentuan. Fase keempat, di penghujung fase keempat itu kita sekarang, ini babak penentuan. InsyaAllah ta'ala besok seharian akan ada seminar dalam rangka membahas kita di akhir zaman. Silakan bagi yang belum pernah hadir datang, bawalah keluarganya, bawa istri. Saya nggak tahu apa kabarnya, sudah ada pendaftaran duluan. Ini kalau udah seperti itu mungkin agak sulit juga yang bergabung. Wallahu a'lam. Yang jelas besok ada pembahasan. Subuh juga ada Nabi Akbar bersama saya berkaitan dengan masalah kondisi kita yang terkini di akhir zaman. Allahu a'lam. Demikian saja pembahasan kita tentang dahsyatnya neraka, boleh dikatakan belum lagi 2%. Bahkan surga pun boleh dikatakan belum lagi 5%. Ya sudahlah, inilah rezeki kita malam ini.